Saya hampir mengatakan di semua pertemuan saya di kantor polisi dimanapun, saya katakan bahwa sebenarnya polisi itu paling hebat kalau dia benar berjalan di jalannya Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minu billah, beriman kepada Allah. Maka jadikanlah apapun profesi kita, posisi kita, kedudukan, pangkat jabatan kita untuk menjadi jalan ketaatan kepada Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, dan untuk meraih kunci jannahnya Allah. Mudah-mudahan kelak, ini yang paling berat, diakui nggak kita sebagai umatnya Rasulullah. 1400 tahun yang lalu beliau hadir dan kita nggak pernah ketemu. Mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul di telaganya Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita ikut dalam rombongan Rasulullah masuk ke jannahnya Allah. Itulah pencapaian tertinggi kita sebagai hidup manusia. Bapak Ibu, Ketua SAS dan seluruh ustadz orang tua yang hadir malam hari ini, saya memang mengusung konsep hijrah itu karena ada sebuah buku yang mungkin hari ini bisa saya tampilkan karena memang sudah judulnya adalah Hijrah Menjadi Bumi Yang Cerdas Beruntung Karena Mati Tidak Pernah Menunggu Taubat. Jadi ini buku saya, ini buku keenam saya. Lalu hari ini saya memang sedang membuat sebuah masjid, dan nanti akan ada pondok tahfiz di atas tanah yang saya hibahkan di Kota Padang. Kebetulan kemarin Oktober lalu diresmikan oleh Pak Kapolda Sumbar, Pak Tony, kebetulan teman saya. Ini mungkin fotonya, paketnya saya singkat-singkat saja. Nah, kebetulan kemarin ada dai yang datang dari Jakarta. Ini saya hari ini, supaya Bapak biar tahu. Itulah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mulai kajian ini. Kita mengangkat dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh malaikat Jibril begitu hebatnya Jahannam, dan juga diperlihatkan bagaimana pastinya surganya Allah. Lalu ketika kembali dari Isra dan Mi'raj, Rasulullah menyampaikan khutbah di depan para sahabat. Apa yang dia sampaikan? Uridat alayyal jannah wan nar, kata Rasulullah. Telah diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, jannah, surga dan neraka. Falam arakal yauma fil khairi wassarri, tapi aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Walau ka'amu ma'ana, jika kalian menyaksikan apa yang aku lihat, kata Rasulullah, la nahiktum kalila wa la kabaitum kasira, kalian pasti akan tertawa tetapi sedikit, dan kalian akan menangis sebanyak-banyaknya. Jadi pesan dari hadis ini adalah perbanyaklah menangis kepada Allah, karena hakikatnya kita terlahir sewaktu jadi bayi adalah menangis. Perbanyak menangis.
Karena begitu banyaknya maksiat dan dosa yang kita lakukan. Makanya konsep hijrah ini adalah konsep memang saya usung dan saya akan sampaikan di mana-mana sebagai pesan kepada kita. Kalau ini dihubungkan dengan surat At-Taubah ayat ke-20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim anzamu darajat indallah wa ulaika humul faizun. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru wa jahadu, yang berhijrah dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwali wa anfusihim, dengan hartanya, dengan perasaannya, dengan jiwanya. Azam darajat Allah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang beruntung, yang memperoleh kemenangan. Jihad di sini ada kata-kata jihad, tidak jihad berperang membunuh orang, bukan. Jihad bagaimana kita membina keluarga kita untuk sama-sama kelak masuk jannahnya Allah. Itu adalah bagian dari jihad konteks kita hari ini. Lalu hijrah. Apa itu hijrah? Tidak salah juga hijrah kita hari ini dengan hijrahnya Rasulullah. Rasulullah yang hijrah 1442 tahun yang lalu. Hijrah dari Makkah ke Madinah karena memang Rasulullah meneruskan untuk menyampaikan agama Allah. Beliau dalam posisi terancam oleh musuh-musuh Islam sehingga beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan para sahabat, sehingga hijrahnya Rasulullah disebut dengan hijrah makamiyah. Tetapi konteks hijrah kita hari ini bukan seperti itu lagi. Hijrah kita hari ini adalah hijrah untuk merubah perilaku kita. Hijrah biqalbi, hati yang selalu bersih, hati yang selalu berbaik sangka kepada orang, hati yang selalu membangun persaudaraan dengan sesama. Hijrah bilisan, perkataan-perkataan kita yang tidak menyakiti orang lain, tetangga, teman, saudara, sahabat, dan segala macam. Yang hebatnya sekarang kan perkataan-perkataan kita di WhatsApp, di grup-grup yang mungkin menyinggung orang lain. Lalu hijrah ketiga adalah hijrah bil arqam, hijrah dengan tangan dan perbuatan kita. Sehingga hijrah kita hari ini adalah disebut dengan hijrah maknawiyah, hijrah yang bermakna. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali ke judul tadi. Ada mukmin yang cerdas dan beruntung. Apa itu mukmin yang cerdas? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, pernah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas ya Rasulullah?" Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang selalu mengingat kematian dan dia mempersiapkan dirinya untuk kematian. Itu mukmin yang cerdas. Lalu siapa mukmin yang beruntung? Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat ke-5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Itulah orang yang beruntung. Jadi dituntun selalu dia oleh Allah, diberi petunjuk selalu oleh Allah. Ya, mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang selalu dibimbing oleh Allah. Tentu pertanyaannya hari ini, kenapa kita harus berhijrah dalam konteks kekinian? Saya akan menyampaikan secara ilmiah sedikit. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada di era globalisasi. Mungkin kita sudah pernah membaca ada namanya 4.0. Bahkan Jepang itu sudah 5.0, 4.0, 5.0. Artinya kehidupan kita sehari ini sudah serba digital. Kita kenal dengan Bitcoin, orang sudah bertransaksi tidak pakai uang lagi. Kita kenal dengan artificial intelligence, kita kenal dengan
chips, kita kenal dengan data, kita kenal dengan modem, bla bla dan segala macam. Bahkan orang sekarang bertransaksi sudah nggak pakai kirim belanja ke warung lagi. Bapak dari kamarnya udah bisa beli barang, besok udah nyampe di rumah. Itu hari ini berkembang seperti itu. Maka hari ini kita menghadapi sebuah era disrupsi yang dikatakan dengan era VUCA. Nah, ini ilmu agak ilmiah, VUCA. Apa itu VUCA? VUCA ini adalah sebuah terminologi yang dikembangkan oleh Amerika ketika dia di perang dingin di Afghanistan. Jadi dia mendapatkan terminologi ini sehingga Amerika tidak memiliki sama sekali kemampuan. Dikatakan dengan frog war, dia berada perang dalam kabut. Apa itu V pertama? V pertama adalah volatility. Hari ini kita menghadapi perubahan yang cepat. Cepat. Hari ini kita beli HP yang tipe 10, besok 1 bulan lagi udah keluar tipe 11. Kita tertarik pengen ganti. Lalu keluar lagi tipe ke-12. Kita mau ganti lagi. Perubahan yang sangat cepat. Lalu ada dikatakan dengan V yang dengan U, uncertainty. Kehidupan yang serba sulit. Lalu ada complexity. Kehidupan yang serba rumit. Dan terakhir ambiguity. Kehidupan yang tidak pasti. Maka konsep hijrah adalah jawaban terhadap VUCA itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan tadi, kenapa kita harus berhijrah? Satu, bahwa sebenarnya kita hidupnya adalah numpang di dunia Allah. Numpang di buminya Allah. Karena semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada seisi alam ini adalah miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Lalu apa yang kita mau sombongkan dengan Allah? Kalau hanya kita hanya sekedar numpang, tidak ada yang disombongkan kepada Allah. Pangkat, jabatan, harta, kedudukan, itu hanya simbol dunia yang kelak tidak akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah. Allah hanya akan tanyakan, amalan apa yang kamu bawa? Jadi tidak perlu kita sombong. Oh, karena berpangkat, karena berkedudukan, karena jabatan, karena punya harta, lalu sombong. Itulah ciri-ciri orang merugi kelak kalau dia sombong dengan Allah. Lalu kenapa kita berhijrah? Karena memang kita dilahirkan sebenarnya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan kamu dengan manusianya dengan jin kecuali untuk ibadah. Jadi kehadiran kita di dunia memang semata-mata prioritas utama untuk ibadah kepada Allah. Dunia adalah akhirat selamanya dan dunia sementara. Jadi perbanyaklah ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, kita numpang di bumi Allah. Yang ketiga, hari ini sebenarnya kita sudah berada di ujung pengakhir zaman, Bapak dan Ibu sekalian. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan ada 5 fase Islam dan kita sekarang berada di fase keempat, fase mulkan jabariyah. Artinya sebentar lagi akan muncul fase kelima, di mana fase itulah fase akhir zaman dan selesailah kehidupan semua penduduk bumi dan segala isinya. Saya mungkin lanjut saja beberapa poin. Yang keempat, yang kelima, nah ini perjalanan kita. Bahwa perjalanan kita masih panjang. Yang keempat, ini Bapak Ibu, saya perlihatkan gambar ini. Jadi sengaja saya bawa ini. Hari ini kita ada di sini. Ada 3 alam yang sedang kita lalui.
Alam roh sudah kita lalui, alam kandungan di rahim ibu kita sudah kita lalui, dan hari ini kita ada di alam dunia. Ada 13 lagi perjalanan yang harus kita lakukan untuk sampai kita di kampung asli kita. Di mana kampung asli kita? Bukan di sini aja. Kampung asli kita adalah di surganya Allah. Jadi kalau mengatakan di mana kampung asli kita? Di surga, karena kita anak cucu Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam itu berasal dari surga. Kita akan melewati alam kubur, kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, pada masa syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, misal ini telaga al-haud, sirat al-mustaqim, pilihannya neraka atau surga. Kalau dilihat dari tampang-tampang jamaah, semuanya kita akan masuk ke surganya Allah. Setuju gak? Karena masuk surga tidak bisa sama seorang. Masuk surga itu harus sama kamu. Tidak bisa sama seorang, egois kalau sama seorang. Kalau bisa dengan anak, dengan cucu, dengan istri, berkumpul di sana. Makanya perkuatlah ibadah kita, ukhuwah Islamiyah kita perkuat. Yang keempat itu, lalu ini, yang kelima, kenapa kita harus bekerja? Dalam surat pembuka saya tadi sudah sampaikan Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya. Dunia adalah permainan yang melalaikan. Wa takasur. I'lamu annamal hayatud dunya wa zidatu wa tafakkuru bainakum. Wa takasur fil amwali wal aulad. Jadi ibarat tanaman yang disiram oleh hujan. Tanaman itu tumbuh subur, menguning lalu hancur. Dan yang terakhir, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia adalah permainan yang melalaikan. Jadi mengasihkan. Dalam buku saya mengatakan pangkat jabatan kedudukan itu adalah bangkai dunia. Jika kita tidak mampu untuk mempergunakannya di jalan ketaatan kepada Allah. Lalu yang keenam, bahwa semua kita telah akan mati. Tarikan nafas kita hari ini, langkah kita hari ini ke masjid Gunung Merah ini adalah langkah menuju kepada kematian. Tarikan nafas kita adalah tarikan nafas menuju kematian. Karena tidak satupun yang telah tidak akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua akan mati kata Allah. Tidak melihat pangkat, tidak melihat jabatan. Oh, nyo pangkat tinggi, jabatan hebat, kayo, nyo belakangan mati, belum tentu. Mumbang jatuh kalau kau jatuh. Ya, mumbang jatuh kalau kau jatuh. Betul Pak? Jadi yang tua jatuh, yang baru tumbuh pun jatuh. Jadi semua kita akan mati. Dan Allah akan hidupkan kita kembali setelah kematian. Kita harus yakini akan ada perjalanan kita tadi. Kita akan melalui padang mahsyar. Berarti kita akan dihidupkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dalam surat Yunus ayat ke-65 Allah berfirman, "Wa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un," kata Allah. Dialah yang menghidupkan dan mematikanmu, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi awakku akan pulang kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan pulang, hanya menunggu giliran. Siapa yang duluan, siapa yang di belakangan, ibarat antrian menunggu waktu, kapan, di mana, dan bagaimana caranya, hanya Allah yang tahu. Tentu pilihan kita mati semua dalam keadaan husnul khotimah dan mati mendapatkan jannahnya Allah. Saya setuju. Mudah-mudahan itu setuju. Berapa menit lagi Pak? Hah? Lama ya? Takutnya ikut tak nyampe. Setelah mati, dalam surat Al-Ghasyiyah juga Allah berfirman bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah. Inna ilaina iyabahum.
summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kami ini siapa? Kami ini siapa? Kepada kamilah mereka kembali. Kami itu Allah. Mari kita lihat. Kepada kamilah mereka kembali. Kembali mereka. Mereka ini adalah kita. Kami ini adalah Allah. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Menghisapnya adalah membuat perhitungan, menimbang amalan kebaikan kita. Itu yang dilakukan oleh Allah. Ini harus kita yakini bahwa semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nggak ada lagi main tipu-tipu saling kenal, bisa diatur, nggak ada. Saya lanjutkan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang ke-8, bahwa hari ini miliaran mayat minta balik ke dunia. Yakin gak Pak? Miliaran mayat itu minta balik ke dunia. Mari kita lihat surat As-Sajdah ayat ke-12. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia untuk kami melakukan amal kebaikan, amal saleh ya Allah. Itu permintaan jutaan miliaran mayat hari ini kepada Allah. Nah pertanyaannya, awak yang masih diberi umur, diberikan waktu oleh Allah, apakah kita mau menyia-nyiakan waktu dan umur kita? Ini Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lalu dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-30, ayat 108. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kamu dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara denganku, kata Allah. Jadi nggak dikabulkan permintaan mayat itu oleh Allah. Dijawab di sini. Tinggallah dengan hina kamu di dalamnya dan jangan kamu berbicara denganku, kata Allah. Coba bayangkan kalau seandainya permintaan mayat itu dikabulkan oleh Allah, kakek nenek awak pulang ke rumah, dia sampaikan, nak cucu, kakek nenek alaman jalik begitu hebatnya jahanam. Bisa lalu pada awak? Tidak bisa awak lalu, tidak tahan. Ini jawaban dari surat As-Sajdah tadi, bahwa Allah tidak mengabulkan permintaan itu. Lalu yang ke-9, kenapa kita harus berhijrah? Kita harus yakini bahwa semua kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Dalam surat Yasin ayat ke-13, ayat ke-12 surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma kadzabu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahwa kami akan bangkitkan kembali orang-orang yang telah mati, kata Allah. Lalu kami perlihatkan semua perbuatan-perbuatan mereka di dunia dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dalam sebuah buku catatan induk masing-masing di Lauh Mahfuz kelak. Jadi awak kelak akan punya buku catatan, buku catatan masing-masing yang berisi raport kita yang nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Dan buku itu nggak bisa dibohongi, nggak bisa dihapus, nggak bisa ditipek, nggak bisa diganti. Kalau di dunia masih bisa buku catatan, buku laporan kita ganti. Angko 8 kita bisa ganti dengan angko 0. Bisa diganti, bisa diatur. Tapi di pengadilan Allah tidak satu pun yang bisa diganti maupun diatur.
Ini inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaru wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi diperlihatkan semuanya tanpa satupun yang bisa kita hilangkan. Saya lanjutkan. Ya. Setelah dibangkitkan kita oleh Allah, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam surat Al-Qiyamah dikatakan, apakah kamu mengira bahwa kami akan biarkan tanpa diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Ayahsabul insana ayyushraka sudan, kata Allah. Tidak akan kami biarkan, kami akan minta pertanggungjawaban setiap manusia kelak. Apapun kedudukannya pasti akan diminta oleh Allah. Lalu yang berikut, mari kita lihat kelak. Tidak ada lagi kebohongan. Kalau di dunia awak masih bisa bohong, masih bisa pakai topeng, masih bisa kita menutupi aib kita, masih bisa kita berbohong, kelak tidak ada yang bisa dibohongi. Karena mulut kita terkunci, hanya tangan kita yang berkata dan kaki kita yang bersaksi tentang apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'alu arjuluhum bima kanu ya'zibun. Kami kunci mulut mereka. Hanya tangan mereka yang berkata, kaki mereka yang bersaksi tentang apa yang pernah mereka kerjakan. Bapak Ibu pernah dengar nama seorang penyanyi dulu namanya Chrisye? Pernah? Chrisye itu dulu bukan Islam. Dia menganut keyakinan bukan Islam. Ketika Chrisye diberikan sebuah lirik lagu yang mengambil dari arti ayat surat ini oleh Taufik Ismail, Chrisye menyanyikan lagu ini di setiap rekamannya dia nggak sanggup karena begitu berat makna dari ayat ini. Hampir 2 minggu dia tidak bisa menyelesaikan itu. Akhir cerita, Chrisye meyakini Islam. Dia masuk Islam sampai dia meninggal. Jadi kalau nanti dibuka di YouTube ada lagunya, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan ini tentang apa yang dilakukannya, bersaksi kaki ini kemana saja dia melangkahnya. Itu kira-kira lirik. Dan ini terjemahan dari surat Yasin ayat ke-65. Jadi begitu dahsyat. Alhamdulillah beliau wafat dalam kondisi Islam dan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Nanti boleh dibuka. Penyanyi lama. Jadi kalau orang lama yang lahir 72 masih tahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berapa menit lagi? Enggak, nanti jangan namprak Isa nanti. Bahwa setelah mulut kita terkunci, hanya tangan kita yang berkata dan kaki kita yang bersaksi, maka tidak akan ada lagi pertolongan dari siapapun. Tidak ada lagi penolongmu, kata Allah. Kalau di dunia kamu bisa memiliki ajudan, memiliki pengawal, memiliki orang yang membukakan pintu, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, bahkan memakaikan sepatumu, kelak di sana tidak akan pernah ada kamu temukan. Di dalam surat At-Tariq ayat ke-8 sampai 10, Inna ala rabbi la qadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan kita setelah hidup. Dan pada hari itu dinampakkan segala rahasia kita, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia sesuatu kekuatan apapun dan tidak ada seorang penolong. Jadi tidak ada seorang penolong itu tidak ada lagi.
Yang kita bangga-banggakan di dunia, mungkin pengawalnya sampai 10, punya pengawal, punya ini, punya bodyguard dan segala macam, di sana tidak akan ada lagi. Selesai sudah. Yang berikut, yang ke-13, kita harus yakini bahwa kiamat dan azab Allah itu pasti. Di mana adanya? Di dalam surat Al-Zalzalah dan Al-Qariyah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqaha. Ketika bumi mengeluarkan guncangan yang hebat dan bumi mengeluarkan semua isinya. Wa qala insanu ma, dan manusia bertanya apa yang terjadi dengan bumi. Lalu dalam surat Al-Qariyah tentang kiamat juga jelas. Al-Qariyah, mal qariyah, wa ma adraka mal qariyah. Bahwa kita harus yakin azab Allah dan kiamat itu pasti akan ada. Dan Allah juga akan berikan ampunan kepada kita. Jadi kalau Allah memberikan azab, Allah juga sediakan ruang untuk kita meminta ampun kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-284. Nanti boleh buka. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau di depannya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatunya. Maka jangan pernah kita sombong dengan Allah, karena kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Sebagai penutup, kesimpulan dari pertemuan kita malam hari ini, dalam surat Az-Zumar ayat ke-54 ini pesan. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat lagi ditolong. Kesimpulan, dunia adalah persinggahan sementara kita, akhirat selamanya. Maka berbekallah yang cukup, jangan pernah pulang dengan tangan kosong. Hiduplah yang berarti, menjadi mukmin yang cerdas. Mumpung Allah masih beri kita waktu dan umur, jangan pernah menjadi orang yang merugi. Jadi mukmin yang beruntung. Kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bakar rajo sekedar bakar rajo, tambau di sawah juga bakar rajo. Itu Buya Hamka menyampaikan. Maka pepatah Minang juga mengatakan, ilia barago mudia basanggan, dikecek galela barago kiro pokok mentang-mentang bangku. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Maukah aku beritahu kalian tentang orang-orang yang merugi terhadap perbuatannya, allazina dalla sa'yuhum fi hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka yang mengira bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya, padahal itu tidak. Maka konsep hijrah menjadi orang yang beruntung adalah sebuah jawaban kita hari ini. Ada 5 penutup dari pertemuan kita hari ini. Siapa orang yang beruntung? Ini sering saya sampaikan, tolong ini dihayati. Orang yang beruntung yang pertama adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Yang kedua, orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang bersedekah, berinfak, berzakat sampai dia kaya. Tidak menunggu kaya dulu baru infak, baru sedekah. Orang beruntung yang ketiga siapa? Adalah orang yang beribadah sampai ikhlas, tidak ikhlas dulu baru ibadah. Orang beruntung yang keempat adalah orang
yang berdakwah sampai alim. Tidak nunggu alim dulu baru berdakwah. Dakwah itu tidak harus duduk di panggung, tidak harus di mimbar. Mengajak kawan yang masih main domino ketika ada orang azan, sholat ke masjid, tinggalkan permainan di lampau ini. Itu salah satu bentuk dakwah. Memarahi anak yang sedang asik main game padahal waktu sholat sudah mau selesai. Itu adalah dakwah di tengah keluarga. Dan yang terakhir, orang yang beruntung yang kelima adalah orang yang ke masjid sampai mati. Bukan mati dulu baru disolatkan di masjid. Kalau matinya sholat di masjid dinumpuk imam lagi. Hebat kan? Maukah kita seperti itu? Jadilah orang yang beruntung. Ini pesan dari pertemuan kita sebagai kesimpulannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita sebagai salah satu perenungan kita untuk bagaimana kita totalitas menghadap kepada Allah. Saya hampir mengatakan di semua pertemuan saya di kantor polisi dimanapun, saya katakan bahwa sebenarnya polisi itu paling hebat kalau dia benar berjalan di jalannya Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, kalian umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minu billah, beriman kepada Allah. Maka jadikanlah apapun profesi kita, posisi kita, kedudukan, pangkat jabatan kita untuk menjadi jalan ketaatan kepada Allah, untuk mendapatkan ridho Allah dan untuk meraih kunci jannahnya Allah. Terima kasih atas pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf pada kekurangan karena memang waktu kita harus masuk sholat isya. Nanti kalau ada waktu lagi saya ke Pekanbaru. Kalau jamaah dan pengurus masih bisa menerima, saya akan hadir. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.